Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengucapkannya pakai alif lam. Assalamu ya. Assalamu. Jadi jawabannya waalaikumsalam. Pakai alif lam juga ya. Kalau saya bilang salamun alaikum, nah itu boleh jawabnya waalaikumsalam. Kalau saya mengatakannya assalamualaikum berarti waalaikumsalam. Dua-duanya harus pakai alif lam ya. Karena kum salam. Kum salam kurangnya waalaikumsalam. Waalaikum. Halo. Karena segitunya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malik al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 11 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Kita dapat berkumpul kembali. Sesungguhnya sih tidak apa-apa juga kalau ada bapak-bapak juga, sebenarnya nggak ada halangannya sebenarnya ya. Boleh ada bapak-bapak kan di sini ya. Boleh, tapi armungan bapak. Itu ya. Tingkunon di mana-mana pengajian kebanyakan ibu-ibu ya. Jadi nggak tahu di mana yang ada bapak-bapaknya tuh. Pada zaman Nabi mah terbalik, yang ngaji itu bapak-bapak, nanti disampaikan ke istri-istrinya di rumah, gitu. Ya, sekarang berarti ibu yang menyampaikan ke bapak-bapak di rumah, ya. Ya, jadi harusnya kan kebalik ya harusnya ya, bapak-bapak yang mendakwahi istri gitu harusnya ya. Ini mah. Bapak-bapaknya enggak. Sekarang di mana bapak-bapak? Suami ibu di mana sekarang? Oh, ada di rumah. Ada yang di rumah ya. Ada yang masih kerja, yang punya suami maksudnya ya. Ada yang anjing, anjing wae atuh. Mancing wae atuh mancing melulu ya. Kebanyakan teuing ikan ya, banyak mancing wae. Terlalu banyak ikan. Jadi kemarin kita dapat mancing dari Kuningan can habis-habis. Mancing wae atuh. Ya. Besok hari Senin mancing lagi. Mancing wae atunya. Saguling besoknya ya. Saya ngajak bapak-bapak tapi cuman sedikit. Oh jangan ibu-ibu. Nanti biar ibu-ibu disampaikan oleh bapak-bapak bahwa saya telah mancing gitu. Jadi hari Senin, kalau besok saya ada acara, hari Seninnya kita ada acara mancing ya. Judulnya, bapak ibu-ibu perlu tahu ya, judulnya itu Ridwan Lisa. Judul acaranya Ridwan Lisa. Rela dengan kawan-kawan lingkungan Saguling. Kalau nanti ke Sumedang ada acara survei Sumedang
bersama Roni, Agus dan Yudi. Surabaya Sumedang bersama Roni, Agus dan Yudi. Singkat Susurayud. Ya emang saya bikin acaranya gitu sih disingkat kan. Emang kan disingkat. Ya. Ngararaku lah nurayat. Jadi ibu-ibu, padahal pengajian itu berlaku untuk bapak dan ibu juga harusnya. Tapi kenapa ya dari ibu-ibu doang? Apakah bapak-bapak sudah cukup ilmunya gimana? Kalau sudah cukup ilmunya, ibu-ibu ya nggak usah kesini atuh, ke bapak saja ngajinya. Ya. Oh iya, lagi pengajian juga ya sekarang. Ada juga yang menghadap pengajian ya. Ya, bagus. Jadi ilmu bapak dan ibu itu jadi banyak berarti kalau gitu ya. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji. Ya, itu bagus ya. Soalnya kan perjalanan dari rumah ke sini teh ibu juga perlu perjuangan. Komo dalam keadaan hujan becek perlu perjuangan. Hanya kekuatan dari Allah lah yang mampu menggerakkan ibu sini ke sini. Beruntunglah ibu sampai di sini. Sebab ada orang yang tidak diberi kekuatan ke sini cicing di rumah. Nah. Lagi pula ini nggak kurang terdengar nih suara speaker dari sini. Ya, ke rumah saya apalagi nggak sampai, nggak terdengar. Kurang tinggi mungkin. Kalau tinggi mungkin bisa menjangkau lebih jauh, ada manfaatnya buat yang di rumah. Mungkin ada yang sedang kurang sehat, tapi pengen ngaji, ya bisa dengar dari rumah. Atau memang belum sempat datang, tapi ingin mendengarkan pengajian, bisa kan sampai gitu. Alhamdulillah ibu-ibu sampai di sini. Insya Allah dari rumah ke sini dihitung langkahnya Bu sebagai kebaikan. Dihitung langkahnya sebagai kebaikan, kemudian angkat derajatnya, kemudian dihapus dosanya. Lebih jauh, lebih banyak langkahnya berarti ya. Nah, yang dekat masjid berarti ngurilin lah gitu. Agria lah kau. Biar pahalanya banyak. Iya. Ibu padahal yang di luar masih bisa di sini ya Bu ya? Yang di luar. Oh lagi haid ya? Alhamdulillah saya belum haid. Jadi saya bisa di sini. Ibu-ibu, mohon maaf saya mau tanya, apakah ibu-ibu ada yang sudah pernah ibadah haji? Tolong acungkan tangannya yang sudah pernah ibadah haji. Satu ibu haji, terus Bu Haji Aum ya. Ada lagi? Terus ada yang pernah umroh? Mohon acungkan tangannya. Oh banyak ya. Umroh. Ada yang pernah ke luar negeri? Ada yang pernah naik pesawat terbang? Ada. Maksudnya domestik ya, antar pulau maksudnya ya. Ada. Jadi ada yang pernah ibadah haji ke tanah suci, ada yang ke luar negeri selain ke tanah suci, ada yang pernah naik pesawat ya. Ada yang belum pernah haji, belum pernah umroh, belum pernah naik pesawat. Ada. Iya, amin ya. Semoga ya yang belum ibadah haji semoga diberi jalan untuk beribadah haji. Terus nabung acan. Pengen ibadah haji tapi tuh nabung. Harus mulai nabung sebab di Bandung ini waiting list itu daftar tunggu itu sampai 25 tahun. Jadi kalau sekarang ibu nabung tahun ini insya Allah berangkatnya 2050. Kalau ibu usia sekarang 40 tahun berarti 65 tahun insya Allah dipanggil. Kalau dari Bandung. Sebab di Bandung ini kan muslimnya sangat banyak ya. Jadi antriannya juga sangat panjang. Nah ya,
Kita bahas ibadah haji sekarang. Jadi kalau mengikuti jumlah penduduk ya, Indonesia ini jumlah penduduknya 270-an, 270 jutaan. Ya, 270 jutaan, muslimnya sekitar 250 jutaan. Maka jatah untuk jamaah hajinya atau kuotanya 1/1000, 0,1%. Jadi 1 mewakili 1000 orang, yaitu 250.000 orang. Bayangkan ibu 1 orang kepilih dari 1000 orang untuk 1 tahun. Betapa beruntungnya itu ya. 1 mewakili 1000 orang. Karena di kita memang muslimnya banyak, kemudian melahirkan hasrat ibadahnya juga sangat tinggi, sehingga ngantri sampai bertahun-tahun harus. Dan teknis pemberangkatannya pun cukup sulit, harus dikelola langsung oleh pemerintah karena banyak. Tapi kalau negara-negara lain yang kecil, yang minoritas muslim, mereka ibadah hajinya dikelola masing-masing sendiri, nguruskan. Sekumaha orang rek berangkat ke Jakarta gitu sambil nyalira, semua orang pada berangkat ke Sumatera, ke Kalimantan, kayak gitu, ngurus sendiri. Tapi di kita mah diurus oleh Kementerian Agama. Kalau sekarang dikelola langsung ya, kita tinggal store, kemudian nanti ada bimbingan manasiknya, kemudian dibagi paspornya, dibagi peralatannya, koper segala macam dari bagi. Bahkan ada KBIH ya, kelompok bimbingan ibadah haji. Itu juga sebagai upaya untuk mengkoordinir jamaah haji dari Indonesia. Terlebih-lebih jamaah yang sudah lansia ya, itu butuh sekali bimbingan. Nah, kemarin ketika kita dilanda COVID-19 itu jadi ada pembatasan di tanah suci, sehingga menumpuk jamaah di kita, jadi menumpuk. Dan yang diutamakan waktu itu adalah yang di atas 70 tahun. Maka yang di bawah 70 tahun layaknya menunggu ya. Nah, sekarang sudah mulai normal lagi. Yang muda sekarang boleh berangkat. Alhamdulillah sekarang adik saya yang bungsu dari Cianjur juga sudah berangkat. Kemudian kakak ipar saya juga dari Bogor juga sudah berangkat. Kemudian kakak ipar satu lagi yang dari Sumedang belum berangkat. Sekarang sudah mulai normal kembali, yang muda sudah bisa berangkat seperti semula. Dan memang idealnya ibadah haji itu masih muda. Karena ibadah haji itu kebanyakan mengutamakan kekuatan fisik. Ya Bu ya, gerakan. Bukan hanya bacaan, tapi gerakan. Bacaan masa kedik Bu, ibadah haji. Kalau ibu misalnya tidak banyak hafal doa atau bacaan apapun, yang penting bisa gerakan. Niat saya umroh, niat saya haji, cukup seperti itu. Kemudian ketika umroh, ketika tawaf, ibu baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu saja begitu. Sama dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup bacaan nama sakit itu. Selebihnya gerakan fisik. Bayangkan kalau sudah lansia, itu gerakannya pasti berkurang. Maka segeralah bersiap untuk berangkat ibadah haji itu selagi masih pun bisa mah begitu brol ke alam dunia daftar haji. Jadi pas 25 tahun berangkat. Pun bisa mah gitu bukan. Ibu kalau putra brol ya ke alam dunia langsung daftar. Daftarkan Bu, 25 tahun yang akan datang insya Allah. Jadi pas 25 tahun itu kan masih jag-jag-jag-jagnya. Saya dulu berangkat 29 tahun. Tahun 97. 29 tahun saya. Masih gagah lah gitu ya. Masih jag-jag. Ya, masih jag-jag. Malahan mah supir angkot oge bogoheun.
lalaki eta kalalaki bogoh dia. Gusti ampun. Iya. Nah, apa bedanya haji dengan umroh? Kalau haji harus di bulan haji. Kalau umroh mah di setiap bulan boleh. Ya. Kemudian dalam pelaksanaannya haji itu ada wukuf dan lempar jumroh. Umroh tidak ada. Umroh mah hanya niat sambil berihram, tawaf, sa'i, tahallul. Udah segitu. Tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada lempar jumroh di Mina. Itu bedanya. Nah, jadi umroh mah kapan saja boleh. Kalau haji mah harus di bulan haji. Ya. Nah, pembagian haji itu ada 3 macam. Satu haji tamattu namanya. Haji disebutnya bersenang-senang dulu. Haji tamattu itu mendahulukan umroh kemudian haji. Ya. Sedangkan yang kedua haji ifrad. Berhaji dulu baru umroh. Yang ketiganya haji qiron. Disatukan niat haji dan umrohnya bareng. Gitu ya. Kebanyakan jamaah haji Indonesia itu tamattu. Mendahulukan umroh dulu baru ibadah hajinya. Gitu ya. Nah, pembagiannya biasanya di kita itu menjadi 2 gelombang teknisnya itu. Gelombang pertama berangkat dulu dari tanah air langsung terbang pakai pesawat ke Madinah. Langsung ke bandara di Madinah. Kalau dulu waktu saya belum ada bandara Madinahnya, tetap ke Jeddah dulu. King Abdul Aziz. Sekarang mah ada di Madinah bandaranya. Langsung turun di Madinah, kemudian sholat fardu selama 8 hari di Masjid Nabawi untuk mengejar 40 kali sholat. Bahasa Arabnya sholat arba'in. Jadi sholat arba'in itu lain niat sholat arba'in. Sholat sunatan arba'in lain. Biasa sholat lohor, asar, maghrib, isya, subuh terus selama 8 hari dihitung-hitung kan jadi 40 kali. Maka disebutlah itu sholat arba'in. Diusahakan cukup 40 ya selama 8 hari atau 8 hari setengah lah gitu ya. Oleh karena itu ketika di Madinah berarti ulah tinggalin sholat berjamaah gitu. Kan arba'in 40-nya. Enak sholatnya di hotel wae berarti kurang tina arba'in. Bisa jadi 30, lain arba'in 30 mah. Salasin. Arba'in mah 40, lamun 30 mah salasin. Gitu. Jadi gunakan kesempatan kalau ibu sudah sampai di Madinah, sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Da enakeun sholat di Masjid Nabawi teh. Kurmah lega masjidna. Syarat berapa ya? Hampir 20 hektar masjid nanti. Jeng mewah deh ibu. Bagi yang sudah ke sana itu kayaknya pengen lagi deh ke sana. No ngabayangkeun juga pasti hayangkeun itu. Kamu yang sudah pernah merasakan Masjid Nabawi. Tihang itu kan banyak bu, tihang ini cuma ada 4 ya. Di sana teh tihang itu banyak, 1000 lebih dah. 1000 lebih. Di setiap tiang nate aya AC. Di handap nate aya AC. Tiangna dari marmer. Di luhurna emas. Tiap tiang teh. Di dalam dinilai eta hiji tiang. Cigana entah berapa ratus juta ya. Satu tiang. Makanya ada ribuan tiang beunghar pisan eta Arabna. Mun urang mawah hiji we tihang eta. Manggul hiji we ka dieu eta. Marmernya aja datangkan langsung dari Itali itu. Asli. Mahal. Belum lagi AC-nya. Belum lagi ini karpetnya. Kandel. Banyak orang yang betah di dalam teh karena memang sejuk. Saya juga sampai waktu itu pernah tertidur. Karena dia osok tidur wae nya. Komo iya di Masjid Nabawi, ya Allah.
enak gitu ya. Raku mah teu betah di jero masjid atuh. Lohor, kewe sampai asar. Terus saya di jero. Geus asar teh kewe magrib weuhna. Geus magrib kok mau deket kana isya tuh. Kanggo tos isya baru pulang. Betah. Nah, ibu latihan di dia coba di Masjid Al-A'raf. Lohor, ulama ka uwi. Cicing nepi ka asar di dia coba. Terus asar, terus sampai ke maghrib. Datang kayu mah bapak nyarekan. Mana teh ka mana wae. Sare di masjid. Bahatin ku betah. Masjid Nabi ya. Sekarang Masjid Nabawi. Masjid An-Nabi, Masjid Kangjeng Nabi maksudnya itu ya. Karena itu dekat rumah Kangjeng Nabi ya. Di antara rumah beliau dengan mimbarnya itu disebutnya Raudhah. Taman surga. Itu salah satu tempat ijabah. Dan di situ orang berdesak-desakan arebut hayang kadinya. Ya. Ya Allah. Jadi kalau datang ke sana mah orang tuh berebut ya ke masjid ya. Hari di dia mah tuh berebut hayang ke masjid. Tapi masjid karosong ge hare-hare. Di wararung we. Nya, sok ningali di wararung narongkong magrib Bu. Nya anehnya. Padahal masjid kan enakeun ya, ini juga sudah enakeun ada kipas angin. Nah, setelah 8 hari atau lebih sedikit di Madinah, sholat selama 40 kali disebut arba'in, maka diberangkatkanlah menuju Mekah. Biasanya singgah dulu di Masjid Bir Ali, Bikrun Ali, Sumur Ali. Di situ ada masjid untuk berpakaian ihram dan niat umroh. Nah, jadi begitu niat umroh berpakaian ihram. Laki-laki hanya memakai 2 helai kain. Biasanya putih. Sebenarnya warna kumaha bebas, ya, bebas. Tapi di kita kebanyakan warnanya putih. Dan tidak memakai apa-apa lagi untuk laki-laki. Cukup 2 kain saja untuk bawahan sehelai, atasan sehelai. Di jerona teu make nanaon. Tong dibayangkeun. Itu perlu dibayangkan, bukan begitu gue. Sebab tidak boleh memakai yang dijahit. Itu teh gambaran mati. Gambaran mati. Majan beunghar dina lamarina loba baju. Batik banyak, batik terus dari Cirebon. Aya batik Pekalongan, aya Mega Mendung, dina lamarina teh tetap we nu diaman-aman eta 2 helai ketika umroh berihram, itu namanya kan ihram. Berniatlah di situ, labbaik Allahumma umrah, ya Allah saya berniat untuk umrah. Ibu mah seperti biasa ditutup seluruh auratnya. Dan ketika ihram mah harus lebih terjaga itu aurat. Nanti harus bayar dam kalau terbuka aurat. Bapak-bapak komo tah bapak-bapak mah sebab tidak memakai kain yang lain lagi kecuali 2 helai itu. Ketika buang air tong padeukeut jeung batur. Komo selih tingali mah. Ulah teu meunang. Dijaga ketika tidur karena memakai kain yang tidak ada jahitannya, hati-hati ke tidur nangkara bapak-bapak ditinggal ku ibu Gusti harus dijaga itu. Makanya tendanya harus misah bapak-bapak dengan ibu-ibu, dijaga. Jangankan dengan lain jenis, dengan sama jenis pun jangan saling melihat. Umroh mah dalam keadaan ihram harus lebih dijaga. Apalagi yang tidak boleh selain membuka aurat, membunuh binatang, nyamuk, kemana, bayar dam, ayah lalu,
Ayo cucumu ditincak, bayar dang itu, tidak boleh. Antepkeun we. Siram dipencet, tidak boleh. Jaga, jangan membunuh binatang, jangan mencabut tanaman. Di dia tukang bebersih, menurutnya ayah jukut dicabut, temenang, mana atoh ningali juga dari cabut gitu. Ayah kembang halus, ayah jukutan panah yang dicelan itu teh jukut nate, tidak boleh. Mencabut tanaman, membunuh binatang. Kemudian yang dilarang apa lagi? Menikah, kawin. Dalam keadaan ihram, itu mana kawin? Atau menikahkan jadi wali, itu mana? Tuh ya, harus dijaga ketika berihram tuh. Tidak boleh membuka aurat, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mencabut tanaman, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan. Itu yang harus dijaga ketika ihram. Maka dari ketika niat ihram di Masjid Bir Ali, lanjutkan perjalanan menuju tanah suci untuk tawaf di Ka'bah. Perjalanannya kurang lebih 6 jam. Dari Madinah, dari Bir Ali itu ke Masjidil Haram. Kurang lebih 6 jam. Atau sekarang ya, kalau dulu 6 jam. Tapi jalannya memang sepi lah. Jalan tol tapi termayar. Sehingga ada orang tidak ke Sumedang 37.000. Sautik padahal. Sampailah di Masjidil Haram. Maka ibu dan jamaah langsung ke Ka'bah. Tawaf dimulai dari arah Hajar Aswad. Kalau sanggup mencium dulu Hajar Aswad memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak sanggup mencium, kemudian istilam dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari garis Ka'bah, dari Hajar Aswad. Mulailah di situ hitungan pertama. Tawaf. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Terus sampai 3 sudut. Sudut ketiganya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai lagi di Hajar Aswad, sakeliling. Lanjutkan lagi 2 keliling. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Sampai lagi di sudut ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sudut ketiga itu namanya rukun yamani. Terus begitu sampai 7 keliling. Kumaha lamun batal karak 3 kuriling. Tadi deuna sok hitut wae. Asa datang itu padahal geus karak 3 ge aduh. Keluarkan wae ibu tong ditahan-tahan dah. Si jadi penyakitnya. Rot kalau paling bagaimana gigireun doa clear sae. Batalkan heula tapi buru-buru abdas. Abdas nauge nyeturun, mereka ada nyaka sumur Zam-Zam. Ucai Zam-Zam abdas nauge ibu di Masjidil Haram. Langsung abdas, lanjutkan keliling keempat. Tukur dari awal deui. Tinggal lewat tadi batasnya di mana ibu mulai batal. Kalau bisa mah bisa habis Hajar Aswad lah, biar gampang menghitungna. Kalau keliling ya, batal, wudu lagi, mulai lagi Hajar Aswad terus gitu. Sampai 7 keliling. Ketika rame, ketika berjejal, berdesak-desakan, ibu tidak usah banyak bergerak. Cicing weh, kabawakeun itu. Yang penting seimbangkan badan kita, kabawakeun ku batur terus gitu. Lengkah orang teh terus kadorong gitu. Itu karena saking banyaknya. Kudu maksa pun terus ngadorong batur terus saya udah berdesak-desakan ya. Terus sampai 7 keliling. Yang kuat boleh, kalau yang tidak kuat mah ditandu. Ditandu teh digotong. Bade ngagoler dina pasaran digotong. Ya, terus tapi mahal biayanya.
Kira-kira 500.000 mungkin kayaknya ya. Mungkin 500 ribuan mungkin. Yang bisa duduk pakai kursi roda juga silahkan. Aya tukang ngadorong, tukang buburuh naik. Malahan mah aya nama aya nu disetir. Siga mobil di golok. Mobil di taman golok. Nama segala rampang ibadah itu. Coba bayangkan keur baheula itu tuh kan zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ibu Hajar. Boro-boro aya mobil nu kitu. Lempang. Lanjut ke 7 keliling sudah beres, maka ibu istirahat dulu minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Minum, setelah itu lanjutkan sa'i. Sa'i itu berjalan dari Safa ke Marwah sebanyak 7 balik. Mulailah dari Bukit Safa. Melihat dulu ke arah Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mulailah berjalan. Turun dari Bukit Safa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tahu terus bacaanana ibu udah gampang. Tahu terus. Begitu sudah ada lampu hijau, agak sedikit gancang, sedikit. Paling kecil. Udah beda sejauh lagi, biasa lagi, jalan lagi. Sampailah di Bukit Marwah, sabalik. Balik deh dari Marwah menuju Safa. Terus, subhanallah, alhamdulillah. Ayo nama sudah bersatu dalam bangunan Masjidil Haram, teh mas'ana teh tempat sa'i teh. Jadi tertutup. Mual kehujanan pakai AC. Rek tengenah kumaha. Bala Ibu Hajar boro-boro. Tidak ada bangunan. Ibu Hajar itu memulai mencari air itu dari Safa ke Marwah dalam keadaan tandus. Ayeuna mah gampang, aduh enak. Padahal kita kan napak tilas Ibu Hajar. Tapi enak. Beda jeung baheula. Itu kan napak tilas Ibu Hajar ketika mencari air. Karena melahirkan Kanjeng Nabi Ismail dalam keadaan gersang. Kan bolak-balik terus dari Safa ke Marwah, jaraknya hampir 400 meter ya, 380 meteran dari Safa ke Marwah. Dari sini ke rumah saya 200 meteran. Belum sampai itu ke Safa Marwah. Safa Marwah itu hampir 380 meteran. Taruhlah kalau misalnya 400 lah kali 7 berarti 2,5 km lah, 2,5 km ya. 2 km, 2,5 km selama 7 balikan. Ibu kalau memang nanti sudah punya niat umroh atau haji, latihan jalan di sini minimal 2,5 km. Jadi kalau dari rumah saya mungkin sampai ke masjid itu mungkin Masjid Al-Hikmah mungkin. Dari rumah saya L2678 sampai ke Masjid Al-Hikmah. Sabalik tak Safa Marwah. Balik deui itu terus. 7 balik kayaknya gitu mungkin. Latihan. Berarti kalau gitu ibadah haji teh harus orang muda. Terus kalau tuh baru-baru 2,5 km apa? Kasihan ya. Makanya ketika saya juga boleh didorong pakai kursi roda. Asal siap duit uruhkeun. Ya. Gitu. Tapi kan lebih afdolnya lira. Langsung jalan. Merasakan langsung kan, walaupun dalam keadaan tidak panas ya. Tuh. Terus sampai 7 balik, beres 7 balik di Marwah. Langsung di situ tahallul, memotong rambut. Jadi habis umrah itu, habis tawaf, sa'i, tahallul. Sudah beres tuh. Umrohnya beres. Sudah. Ya. Potong rambut, perempuan sama perempuan lagi sebagian saja. Ya. Setelah itu
maka masuklah ke pemondokan, ke hotel, ke wisma atau ke maktab. Ya, ada yang 5 lantai, ada yang 8 lantai. Itu juga membutuhkan tenaga lagi. Mun eueuh lift. Hanyak deui wae tetangga. Berarti harus yang muda benar. Masuklah ke pemondokan. Di pemondokan silakan ibu ada kegiatan apapun, nanti sholat berjamaah tiap waktu kalau bisa datang ke Masjidil Haram, karena pahalanya 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di luar sini. Jadi ulah katinggalin sholat berjamaah di Masjidil Haram ya. Sayangnya 100.000 kali pahalanya. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali. Entah kalau mau mesti ibadah haji teh terasa lah bagus loba tabungan anak. 100.000 kali ya. Iur atau lain gitu hitungan atunya. Itu kan pahala tabungan untuk akhirat atuh manyata sholat datang tadi. Maka ketika ibu di pemondokan di maktab, ibu rutin sholat berjamaah terus sambil latihan berjalan kan. Kalau saya dulu kira-kira 1 kilo lah dari pemondokan ke Masjidil Haram, 1 kiloan bisa jalan. Kadang naik angkot, pernah naik angkot, tapi waktu itu naik angkot karena saya berdiri, supir angkotnya lewat ningali karena spion langsung gitu, ngicepan, bogoheun. Itu orang Arab aneh ya, kalau lagi gebogoh, gitu. Orang jadi geluh, saya jadi geluh, saya pengen cepat-cepat turun loh. Jadi cepat kula laki atau lamun ka awewe memereleung. Supir angkot yang merosang. Waktu itu saya memang usianya 29 tahun ya. Apa bu? Kalau punya nakal saya pada tama memang. Mantap barogohun lalaki oke barogohun. Ya Allah, ampun deh. Akhirnya saya cepat turun dan mending jalan kaki lah, ambil latihan gitu ya. Jalan kaki. Sampailah kita pada tanggal 8 Zulhijjah. Kan kalau kloter pertama mah lama nunggu nanti. Terus saya bolak-balik sholat berjamaah itu nunggu tanggal 8 Zulhijjah. Kan nunggu antrian dari Indonesia kan belum pada datang. Kita yang datang pertama berarti nunggunya lama. Sampai tanggal 8 Zulhijjah maka berpakaian ihram lagi, niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Berihram sambil meniatkan haji. Berangkatlah. Ada yang menuju ke Mina dulu, ada yang langsung ke Padang Arafah. Dua-duanya boleh. Jadi ada jamaah kita yang kelompok jamaahnya yang ingin ke Mina dulu, nginap di Mina semalam, nanti besoknya ke Arafah. Tapi ada juga kebanyakan langsung dari pemondokan ke Arafah langsung untuk wukuf. Tanggal 8 Zulhijjah belum dihitung wukuf tak, karena dihitungnya mah tanggal 9-nya besoknya. Hari Arafah ngaranna oge. Wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dihitungnya pas waktu zuhur tanggal 9-nya. Pagi-pagi mah belum dihitung wukuf ya. Nah, wukuf ini adalah puncak ibadah haji. Sah ibadah hajinya lamun teu wukuf. Rukun yang paling utama dalam ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Maka semua didatangkan ke Arafah untuk wukuf mulai zuhur sampai maghrib. Termasuk yang sedang sakit di rumah sakit. Dibawa kena ambulan, jeung belangkarna, jeung impusanana dibawa. Didatangkan ke Arafah untuk beberapa menit. Sudah wukuf di Arafah, kalau dia bisa dituntun untuk tasbih silakan, tasbih berdoa. Bawa lagi ke rumah sakit. Jadi haji tah. Nunggu sakit sekarat oge. Sabalikna lamun teu wukuf di Arafah sadan bari sehat, berarti tidak sah haji. Nah, kesempatan bagi tim kuliner sih
Tim konsumsi maksudnya, tim catering. Tim cateringnya banyak yang dari Indonesia loh Ibu. Waktu itu saya juga ngobrol, ternyata orang Cipadung. Ada lagi orang Cianjur. Ngobrol lagi orang Sukabumi. Orang Sunda. Nah, dia melayani jamaah di Arafah sambil berpakaian ihram. Lebar apaan atuh? Sekalian ibadah haji gitu ya. Jadi menjadi petugas catering sekalian ibadah haji, jadi berpakaian ihram melayani naoge. Tuh gitu ya, jadi enak kalau ada pekerjaan yang melibatkan ibadah haji, jadi kebagian jadi haji. Tim dokter ya, jadi haji di sananya juga ya. Apalagi tim pembimbing ibadahnya ya. Tim kesehatannya aja kan jadi haji kan. Tim cateringnya ya jadi haji sebab sekalian apa. Gitu. Nah, di Arafah dihitung sampai maghrib. Kegiatannya apa? Berdoa, berzikir, dan selfie. Naik onta hias, tapi naik ke Jabal Rahmah, selfie. Itu mah tidak dihitung wukuf. Yang dihitung wukuf itu setelah begitu sholat zuhur dan asar digabung, zuhur dan asar jamaah qashar, langsung mendengarkan khutbah Arafah. Setelah itu ibu berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, istirahat. Tidak ada ngagosip. Jujur tenda ngagosip. Oh di Arafah mah tuh entok lebar. Masih itu pun ono. Mendingan serangan-serangan lah. Introspeksi diri mending oke lah. Ya Allah, abdi teu loba dosa Gusti Allah. Itu we lah. Keur di jero tenda kalau urusan batur. Nah, berdoa, berzikir dalam keadaan kita pas sedang di Arafah itu kan tempat ijabah itu. Ya. Banyak orang yang waktu itu di Arafah itu orang yang banyak yang berpikir untuk keselamatan di akhirat. Pemikiran dunia. Carurik di Arafah. Sedih ya. Jangan-jangan ini teh kesempatan terakhir ya buat saya di dunia ini. Jadi boro-boro hayang ngagosip waktu gitu. Doa terus ke Allah. Minta dibersihkan. Balik ke Indonesia, buka deui tiungna. Di Arafah itu sampai maghrib. Maghrib habis waktu wukuf. Malam 10 berangkat ke Muzdalifah. Harusnya di situ juga wukuf, tapi minimal beberapa waktu saja. Ya minimal diam dulu di tempat yang termasuk wilayah Muzdalifah. Kan ada batasannya itu teh, Arafah batasnya ini. Ya bacaan anak. Muzdalifah batasannya ini. Nah, wukuf di situ biasanya turun dari bus, mulung batu buat lempar jumroh. Malam hari hati-hati bisi pahiri jeung tai onta. Poek apa? Tangan. Pencet lamun dieu entong dicekik. Nyanak batuna nu sageung kieu we, tungtung jempol. Ulah nu sagede peureug. Sagede kieu cukup. Kalau nanti untuk di Minanya itu lempar jumrohnya nafar awal 2 malam cukup 49 batu. 7 kali 7 kali 49 batu. Kalau nanti dia di Minanya mau 3 malam atau nafar sani 70 batunya 10 kali. Jadi nanti tanya ke bagian pembimbingnya,
mau nafar awal atau nafar sani. Nafar awal 2 malam, di tenda Minanya batunya 49 butir. Kalau nafar sani 3 malam, nginep di tendanya batunya 70. Biasanya diberi kantong batu teh dibere di teteh. Tong dileuwihan. Bawaheun ka Indonesia teu kudu loba di urang ge batu mah. Teu kudu makal batu teh jauh-jauhnya. Nah, bawalah batu, misalnya kita anggap saja nafar awal 49 batu. Sudah dianggap cukup di Muzdalifah, naik deui bus menuju ke Mina. Bayangkan ibu ayeuna teh karena bus macet-macetan. Sebab dari Arafah ke Muzdalifah saja beberapa jam, padahal cuma beberapa kilo, 5 kilo mungkin. Jadi sampai di Muzdalifah, kalau udah berangkatnya habis maghrib dari Arafah ke Muzdalifah bisa sampai tengah malam, 4 jam misalnya ya, 10 atau 11. Setelah itu ibu berangkat lagi naik bus, tapi macet juga, ngarayap. Jutaan orang atau sedunia pasti. Saya waktu itu betul-betul diuji kesabaran. Mata ibu pun menyiapkan kesabaran sebanyak-banyaknya. Ketika begitu mau naik lagi, habis memungut batu di Muzdalifah, saya naik bus kota lagi, bus kota. Naik bus haji lagi. Waktu itu supirnya orang Turki, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa. Saya diajak ngomong nanti. Naik lagi ke bus, Gusti eta AC-na parem. Antu bisa dibuka dari bus AC-na kaca. Ya Allah, itu panas gitu. Aya nu melengnya saeutik kacana merentah di bagian supir. Di gigireun bus teh aya truk mawa domba. Ya Allah. Benar-benar bau. Banyak yang keluar kata-kata mengeluh. Sabar. Da eta teh lain kabeneran atuh geus diatur ku Gusti eta teh kitu teh. Ujian eta teh sudah diatur. Kalau tidak sadar begitu pasti marah-marah. Aduh, supir teh kumaha bos teh. Itu sudah diatur oleh Allah, itu begitu. Ujiannya begitu memang harusnya. Dah lainkah yang supir atau mati AC-na teh lain atuh. Mana supir teh bobogoh hayang pae AC-na. Teu kudu nyalakan supir, Pak. Aduh, ya teh pas supir kumaha? Teu ngartieun supir naon ge. Orang Turki. Banyak orang yang tidak sabar. Ya Allah, jeung eta bau domba ada gigireun kan mau domba buat disembelih di Mina kan itu. Ya Allah. Beberapa jam di situ ibu ngareneng jeung truk mawa domba. Ya Allah, terus saja begitu marang beunang kieu. Disitulah kita diuji kesabaran. Dan orang lain diuji kesabarannya beda lagi, pasti tidak akan sama. Anggaplah kita sampai di Mina subuh, sampailah di Mina. Maka yang pertama dilempar adalah jumroh Aqobah, jumroh yang paling gede. Ula wusto Aqobah, ujung hula 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali. Dulu mah setannya kecil, tihang buludan we gelok-gelok. Ayo nama setanna geus lebar, dibuat panjang setannya teh. Gampang maledoganan. Tidak usah berdesak-desakan, Bu. Panjang. Dibikin panjang setannya teh. Di mana lagi kena. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ayeuna mah. Mun ti baheula setan teh atuh dikitu-kitunya yeuna teh. Baheula mah tihang we hungkul buludan di tempat tutup batunya. Sehingga banyak orang yang tewas ketika lempar. Akhirnya pemerintah Arab Saudi berinisiatif, setanna kudu gedean. Bikinlah dinding panjang Aqobah. Maka yang pertama ketika datang ke Mina yang dilempar adalah jumroh Aqobah 7 kali.
Setelah itu maka ibu masuk ke tenda di Mina. Tenda di Mina, di dalam tenda zikir, berdoa, baca Quran, istirahat, makan. Kudu loba gosip. Kamu berjeng loba selfie, kalau di tenda, di tenda. Kerlempar, bang motor kan orang lempar, itu kudu lah. Lemparnya kudu dipoto. Kamari nyium hajar aswad dipoto deh. Kumaha ieu. Sai dipoto deui wae. Kudu atuh semuanya harus karena Allah. Ulah hilang pahalana gara-gara riya. Kan sayang atuh jauh-jauh ka ditu ngadon riya balik ke Indonesia teu meunang nanaon rugi kan si dalin maka tong loba teuing selfie di dia oke bu tong loba teuing selfie bu tahajud selfie sajadahna ditu aduh sayang atuh salat duha sajadahna dipoto. Salat duha hari ini begitu terasa indah. Sayang atulah jangan hilangkan pahala ibadah kita dengan selfie. Cukup Allah saja yang tahulah. Tekudu betul-betul kudu apa. Jadi akhirat nanti mau urusan batur pasti nyelamatkan diri sorangan. Nggak peduli orang lain lah. Jangankan dengan orang lain, suami dengan istri, anak dengan orang tua, tak peduli. Mata selamatkan diri masing-masing. Jadi dalam ibadah itu kudu dikanyawan keteng ku batur. Oma tahajud masih ngerahasia. Ulah bebeja geus urang nanti duh. Tadi mah tahajud teh biasa nama jam 3 udah kalahkan jam 3 sarapan tadi mah nya. Tapi alhamdulillah bisa 11 rakaatan. Kita kudu baca caritakeun atuh. Janganlah. Tahajud itu rahasia kita dulu. Sedekah pun yang paling baik itu yang tersembunyi. Ibarat kata tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Komo batur, komo yang diumumkan, komo yang di video, masukkan karena YouTube. Nah, ketika haji pun begitu. Kemudian setelah malam pertama lewat, besoknya lempar lagi jumroh 3 ula wusto akobah 7 21 jam 7 28 tuh 28 ya kan besoknya 3 lagi 7 21 jadi 49 udah tuh. Berangkatlah ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, tawaf haji. Kata mah komo leuwih berdesak-desak. Ade eta mah aduh perlu fisik pisan. Setelah itu tahallul yang kedua setelah sa'i ya. Tawaf 7 keliling, sa'i lagi 7 balik ke Safa Marwah. Tahallul yang kedua. Beres ibu sudah menjadi ibu haji. Boleh ganti baju, pulang ke pemondokan balanja membuka duit. Nah bersiaplah untuk pulang karena sudah 5:30. Iya pulang gitu ya. Insya Allah nanti disambung lagi ya. Kalau kita dipertemukan lagi insya Allah disambung lagi karena perjalanan ibadah haji itu sangat unggal. Tiap saya menceritakan haji selalu beda saja ceritanya, ada saja yang beda ceritanya dan masih banyak yang belum saya ceritakan itu ya. Insya Allah nanti deh, insya Allah ketemu lagi di lain waktu kalau saya diundang lagi. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dipanggil oleh Allah untuk beribadah haji. Tapi sing nararabung di ayeuna ulah doa amat terus tapi nabung hanteunya dan minimal umroh ya. Kalaupun tidak bisa haji bisa umroh. Maka ibu kalau punya saudara di sana titip doa atuh panggil abdi gitu ya.
Doakan saya di depan Ka'bah, tolong dong supaya saya bisa ibadah haji. Amanat itu. Kalau saudara-saudara yang saya amanat. Doakan Nabi atau sing dipanggil oleh Allah ibadah haji gitu. Mengpeng aya di ditu gitu ya. Baik saja gitu ya. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.